Selamat datang, jiwa-jiwa pilihan yang masih berdiri setelah badai. Tidak semua pertempuran bisa dilihat dengan mata, dan tidak semua luka berdarah tampak di kulit. Beberapa luka justru tertanam dalam jiwa yang diam-diam menangis di malam hari, namun tetap tegar di siang hari. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup sambil menanggung luka yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Trauma yang tidak pernah sempat disembuhkan, hanya diwariskan. Penelitian membuktikan bahwa sistem saraf manusia mampu menyimpan trauma hingga 4 generasi ke depan jika tidak disembuhkan. Artinya, kamu bisa jadi sedang memikul beban yang bahkan tidak kamu ciptakan sendiri. Ini bukan soal lemah atau kuat secara fisik, tapi soal kekuatan batin yang tak pernah dipertontonkan. Dan hari ini kita akan membahas bukan sekadar motivasi kosong, melainkan kebenaran mentah tentang apa yang telah kamu hadapi dan mengapa kamu masih di sini. Masih berjuang, masih utuh, meski retak. Bayangkan ini, kamu menanggung beban yang bukan milikmu, tetap tersenyum saat dunia menuntutmu untuk menyerah, dan tetap percaya bahwa hidup ini masih layak dijalani meski kamu sendiri tak tahu apakah kamu akan selamat. Itu bukan hal kecil. Dan jika kamu sampai di titik ini, berarti kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang telah menang tanpa sorak, menang tanpa panggung, tapi menang dengan penuh luka yang berubah menjadi pelajaran. Disinilah pentingnya menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Ayo dukung ruang ini untuk terus menyuarakan kebenaran batin dan kekuatan spiritual yang sering dilupakan. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tuliskan komentarmu di bawah. Jadikan tempat ini sebagai ruang aman untuk berbagi, untuk bertumbuh bersama, dan untuk menguatkan satu sama lain. Kita bukan hanya penonton kehidupan, kita adalah pejuang sunyi yang layak dikenali. Ingat, kamu bukan satu-satunya yang pernah merasa sendiri. Banyak dari kita hidup dalam lingkaran keheningan, menyimpan cerita-cerita yang terlalu berat untuk dibagikan. Rasa sakit yang kamu alami mungkin tidak berasal dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari siapa kamu sedang menjadi. Saat kamu mulai berpikir berbeda, mulai memilih untuk sembuh, dan mulai menolak hidup dalam pola lama, itulah saat sistem lama mulai goyah. Sistem yang selama ini terbiasa dengan keheningan, kepatuhan tanpa pertanyaan, dan luka yang diwariskan begitu saja. Kamu, dengan keberanianmu, mengancam struktur itu. Ini bukan hanya tentang hubungan yang rusak atau keluarga yang berantakan. Ini tentang kekuatan tak terlihat yang tidak ingin kamu keluar dari lingkaran penderitaan itu. Dan karena kamu memilih untuk berbeda, serangan pun datang, bukan dari musuh asing, tapi dari orang-orang terdekatmu. Bukan karena kamu salah, tetapi karena kehadiranmu menyinari bayangan yang mereka hindari. Itu sebabnya kamu merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian. Pertumbuhanmu membuat orang-orang di sekitarmu tidak nyaman. Bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena kamu mencerminkan sesuatu yang mereka coba sembunyikan. Ketika kamu mulai menolak untuk tinggal dalam kebisingan palsu dan memilih kedamaian yang jujur, mereka merasa terancam, karena pertumbuhanmu membongkar alasan-alasan mereka untuk tetap tinggal dalam penderitaan. Ketangguhanmu menyuarakan bahwa luka bisa sembuh, dan itu membuat mereka harus bertanggung jawab atas lukanya sendiri. Tapi banyak dari mereka belum siap untuk itu. Maka serangan pun datang, tidak selalu dalam bentuk kekerasan, tapi lewat pengkhianatan, penolakan, dan cemooh halus yang menyakitkan. Tapi ingatlah, kamu bukan diciptakan untuk tetap kecil. Dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pembentukan diri. Dan ujian-ujian inilah yang membawa kamu menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih peka terhadap suara batin, dan lebih kuat dalam menjalani takdirmu. Tetaplah bertumbuh meskipun dunia tak memahami. Kamu pernah merasa seolah-olah dunia sedang berkonspirasi diam-diam untuk membuatmu menyerah? Itu bukan imajinasi. Saat seseorang mulai menunjukkan potensi sejatinya, dunia akan mengujinya terlebih dahulu. Ini bukan tentang karma semata, tapi tentang hukum spiritual yang telah lama terpatri dalam kehidupan. Semakin besar cahaya yang kamu bawa, semakin banyak pula bayangan yang berusaha menutupinya. Dalam Islam, Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.
Itu artinya apa yang kamu lalui saat ini memang dirancang untukmu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyadarkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu sedang membangun pondasi baru dari puing-puing masa lalu, dan itu adalah tugas yang mulia. Tidak banyak yang bisa bertahan dalam proses ini. Maka jika kamu masih di sini, masih bernafas dan tetap punya harapan, itu artinya kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Proses ini menyakitkan, tapi hasilnya akan menerangi hidupmu. Malam-malam panjang yang kamu lalui bukan tanpa arti. Tangisan dalam sepi, doa-doa lirih yang kamu panjatkan saat dunia tertidur, semuanya dicatat. Dalam Islam kita mengenal istilah mujahadah an-nafs, perjuangan melawan diri sendiri. Dan kamu sedang menjalaninya. Perjuangan ini jauh lebih berat dibandingkan melawan musuh di luar sana. Karena lawannya bukan orang lain, melainkan bisikan-bisikan dalam diri yang mengatakan kamu tidak cukup, kamu gagal, kamu tidak layak. Tapi kamu tetap bangkit. Meski setiap bangkit terasa seperti memungut serpihan jiwamu sendiri. Meski setiap langkah terasa seperti berjuang di tengah medan perang yang tak kasat mata. Semua itu menjadikanmu bukan sekadar bertahan, tapi berkembang. Ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang terus bergerak meski dengan luka. Dan justru karena itu, kamu lebih berharga dari yang kamu sadari. Jangan anggap ringan ketangguhanmu, karena bisa jadi keteguhanmu hari ini adalah alasan seseorang di sekitarmu memilih untuk tidak menyerah. Satu hal yang sering luput dari pemahaman orang-orang adalah bahwa kamu bisa saja berada di titik terendah, namun tidak terlihat. Kamu tetap hadir dalam pertemuan keluarga, masih membalas pesan, masih tersenyum saat ada yang menyapa. Padahal dalam dirimu ada badai yang tak pernah berhenti mengamuk. Orang-orang hanya melihat peningkatanmu, pencapaianmu, ketenanganmu, tapi mereka tidak tahu harga yang kamu bayar untuk bisa tetap waras. Rasa takut, cemas, trauma, semua itu kamu bungkus rapi agar tidak membebani orang lain. Tapi sayangnya, banyak yang justru menyalahartikan ketenanganmu sebagai kelemahan atau bahkan keangkuhan. Padahal kamu hanya belajar untuk bertahan dalam diam. Dan dalam Islam, kita diajarkan untuk tetap sabar, karena sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tapi memilih untuk tidak meledak saat amarah dan luka memuncak. Kamu tidak lemah karena menangis dalam sunyi. Kamu justru luar biasa, karena tetap bangkit meski tidak ada yang mengulurkan tangan. Dan itu patut dirayakan. Pengkhianatan yang kamu alami mungkin terasa begitu pribadi, begitu menusuk, karena datang dari orang yang kamu percaya. Tapi sadarkah kamu bahwa mereka tidak berbalik karena kamu bersalah? Mereka memilih pergi karena kamu berubah menjadi sosok yang menantang kenyamanan mereka. Kamu mulai menetapkan batas, mulai menyuarakan kebutuhanmu sendiri, dan itu mengguncang ekspektasi mereka. Mereka terbiasa kamu selalu mengalah, selalu hadir saat dibutuhkan, dan saat kamu memilih untuk menjaga dirimu sendiri, mereka menyebutmu berubah. Padahal dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga diri, bukan hanya jasmani, tapi juga ruhani. Maka saat kamu mulai mencintai dirimu sendiri, itu adalah bentuk ibadah. Tak semua orang akan siap dengan versimu yang menyadari harga dirinya. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak kehilangan siapapun, kamu hanya disaring. Siapa yang tetap tinggal saat kamu tidak lagi bisa menyenangkan semua orang, itulah yang layak ikut dalam perjalanan hidupmu. Jangan merasa bersalah karena tumbuh. Itu hakmu yang paling sah. Pernahkah kamu merasa seperti dunia membungkammu? Seperti tak ada ruang untuk mengutarakan rasa sakit yang begitu dalam? Karena orang-orang hanya akan menganggapmu lemah? Maka kamu memilih diam. Tapi diam bukan berarti kamu baik-baik saja. Diam bisa jadi bentuk pertahanan terakhir ketika kata-kata gagal menjelaskan rasa. Banyak luka yang tidak bisa diungkapkan karena tidak ada bahasanya. Itu bukan kelemahan, tapi kerumitan spiritual yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berada di titik itu. Dalam Islam, Tuhan Maha mendengar, bahkan bisikan hati paling lirih pun sampai kepadanya. Maka ketika kamu tidak bisa menjelaskan pada siapapun, cukup sampaikan padanya. Kamu tidak butuh bahasa sempurna, kamu hanya perlu ketulusan. Karena setiap air mata yang jatuh, setiap helaan napas berat, tidak ada yang sia-sia. Semua akan terbayar. Kamu tidak sedang dilupakan, kamu sedang diuji.
Dan kelak kamu akan bersyukur karena ujian ini membuatmu lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijak. Apa yang kamu alami bukan sekadar rangkaian peristiwa, tapi bentuk dari peperangan spiritual. Dunia ini bukan hanya fisik, dan kamu bukan sekadar tubuh. Kamu jiwa, kamu cahaya, kamu ruh yang sedang melewati lorong panjang penuh ujian. Sistem lama, baik dalam keluarga, budaya, maupun keyakinan, selalu berusaha mempertahankan pola yang membuatmu tetap kecil. Dan saat kamu mulai menolak untuk hidup dalam keterbatasan itu, kamu menjadi ancaman. Bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu sadar. Dan kesadaran itu adalah senjata paling ampuh. Kesadaran bahwa kamu layak hidup dengan damai. Kesadaran bahwa kamu boleh berkata tidak. Kesadaran bahwa kamu tidak harus selalu menanggung semuanya sendirian. Itulah awal dari perubahan. Dan dalam Islam, perubahan yang dimulai dari dalam adalah bentuk hijrah. Bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah dari gelap menuju terang, dari luka menuju pemulihan, dari keterikatan menuju kemerdekaan batin. Ada hal yang perlu kamu pahami lebih dalam. Kamu tidak hanya bertahan, kamu sedang mewariskan kekuatan baru. Saat kamu memilih untuk tidak mengulangi pola lama, kemarahan, kekerasan, kebencian, pengabaian, kamu sedang menjadi rantai terakhir dari trauma turun-temurun itu. Dan itu bukan tugas ringan. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi generasi setelahmu. Dalam Islam, perbaikan diri disebut islah, dan islah yang kamu lakukan berdampak jauh lebih besar dari yang terlihat. Ini bukan sekadar tentang menjadi versi terbaikmu, tapi tentang menyembuhkan garis darah, menyembuhkan sejarah, dan membuka pintu kebaikan untuk mereka yang belum lahir. Mungkin saat ini kamu merasa tidak dilihat, tidak dihargai, atau bahkan disalahpahami. Tapi Tuhan melihat dan malaikat mencatat. Setiap kesabaranmu, setiap air mata yang kamu tahan, setiap doa yang kamu panjatkan dalam sunyi, itu semua sedang menanam benih kebaikan. Kamu sedang membangun warisan jiwa. Kamu adalah perintis jalan baru, dan jalan ini akan mengangkat banyak jiwa selain dirimu. Seringkali kamu merasa kehilangan arah, seolah hidup tidak menawarkan petunjuk. Tapi dalam keheningan itulah, kamu mulai belajar mendengar suara yang paling penting, suara dari dalam dirimu. Dalam Islam, hati disebut sebagai pusat kesadaran spiritual, dan ketika hati jernih, maka cahaya Tuhan akan menuntunnya. Mungkin kamu tidak tahu harus melangkah kemana, tapi kamu tetap berjalan. Mungkin kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kamu tetap percaya. Itu adalah iman. Bukan berarti kamu tidak takut, tapi kamu memilih untuk tetap berjalan meskipun takut. Dan di setiap langkahmu itu, kamu sedang membangun hubungan yang dalam dengan Tuhanmu. Tidak perlu sempurna. Tuhan tidak mencari manusia yang tak pernah salah, tapi manusia yang kembali setiap kali tersesat. Dan kamu, dengan segala luka dan pencarianmu, sedang berada di jalan pulang. Jangan terlalu keras pada dirimu. Proses ini suci, dan kamu sedang menjalani ibadah yang mungkin tidak dilihat manusia, tapi sangat dihargai di langit. Kadang, kamu akan merasa lelah karena berjuang sendirian. Orang-orang yang kamu harap mendukung justru menjadi beban. Mereka yang kamu bantu malah mengkhianati. Tapi itu bukan tanda bahwa kamu salah. Itu tanda bahwa kamu sedang dibersihkan. Tuhan tidak akan membawa siapapun bersamamu ke level yang mereka tidak siap untuk hadapi. Maka jika kamu mulai kehilangan orang, itu artinya kamu sedang naik kelas. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kehilangan adalah bagian dari proses penyaringan. Dan jika kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa kehilangan itu membawamu kepada versi dirimu yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih teguh. Kamu tidak kehilangan siapapun yang benar-benar ditakdirkan untukmu. Mereka yang pergi hanya menunjukkan bahwa jalan hidupmu berbeda. Dan sekarang, kamu tidak lagi sendiri karena lemah, tapi sendiri karena kamu kuat. Karena kamu mampu berdiri di tempat yang tidak semua orang berani datangi. Kamu mungkin sering bertanya, kenapa aku? Kenapa hidupku terasa lebih berat? Kenapa aku yang harus menghadapi semua ini? Jawabannya mungkin tidak pernah datang dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi percayalah, tidak ada satupun pengalamanmu yang sia-sia.
Semua rasa sakitmu, semua kehancuran yang kamu alami, sedang membentuk sesuatu yang tidak bisa dibeli, kedalaman jiwa. Dalam Islam, kedalaman hati adalah tempat di mana Allah paling dekat dengan hambanya. Mungkin kamu merasa seperti tanah yang diinjak, tapi tanah yang diinjak itulah tempat benih tumbuh. Dan benih yang kamu tanam dari air mata dan ketekunan akan berbuah meski tidak selalu cepat. Jangan biarkan dunia membuatmu percaya bahwa kamu tertinggal. Kamu sedang menanam hal yang tak terlihat, dan yang tidak terlihat itulah yang paling berharga. Jika kamu terus bertahan, kamu akan sampai di hari di mana kamu melihat alasan dari semua luka itu. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah, aku tidak menyerah." Ketika kamu memilih untuk bertumbuh, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga memengaruhi energi di sekitarmu. Orang yang menyadari jati dirinya akan memancarkan getaran yang berbeda. Bahkan dalam diam, orang lain bisa merasakan kekuatanmu. Mereka tidak tahu apa yang telah kamu lalui, tapi mereka tahu kamu bukan orang biasa. Dan disitulah kadang masalah muncul. Tidak semua orang siap melihatmu bangkit. Tidak semua orang siap melihatmu bersinar. Maka kamu akan menghadapi kecemburuan, penolakan, dan mungkin fitnah. Tapi ingatlah, para nabi pun menghadapi hal serupa. Itu adalah konsekuensi dari membawa cahaya ke dalam kegelapan. Tapi jangan pernah padam, karena dunia butuh jiwamu yang menyala. Dunia butuh seseorang yang tidak menyerah. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, hidupmu sedang menjadi pelita bagi jiwa lain yang nyaris padam. Tetaplah jadi cahaya itu, meski kamu tidak selalu diakui. Apa yang kamu hadapi bukan sekadar ujian, tapi proses pemurnian. Seperti besi yang ditempa agar menjadi pedang tajam, seperti emas yang dilebur untuk menjadi murni. Rasa sakit itu bukan hukuman, tapi proses. Setiap luka, setiap air mata sedang membersihkan sesuatu dalam dirimu. Entah itu ketergantungan, ego, atau keyakinan lama yang tidak lagi berguna. Dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap musibah menghapus dosa. Tapi lebih dari itu, musibah juga memperdalam pemahaman. Kamu tidak hanya jadi lebih sabar, tapi juga lebih bijak. Kamu belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya ilusi. Dan kamu mulai melihat bahwa ketenangan tidak datang dari dunia, tapi dari kedekatan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kamu mencari validasi dari luar, tapi sekarang kamu mulai menemukan cahaya dari dalam. Proses ini menyakitkan, ya, tapi hasilnya akan mengubah segalanya. Kamu akan keluar dari semua ini sebagai pribadi yang bukan hanya kuat, tapi juga terang. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi seperti orang lain. Takdirmu unik, jalanmu suci, dan kisahmu ditulis khusus oleh Tuhan. Maka jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Mungkin kamu melihat orang lain lebih cepat sukses, lebih cepat sembuh, atau lebih mudah menjalani hidup. Tapi ingatlah, kamu sedang menjalani cerita yang berbeda. Dalam Islam, keberkahan lebih utama daripada kecepatan. Lebih baik lambat tapi berkah, daripada cepat tapi kosong. Dan saat ini, Tuhan sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak diberi jalan mudah karena kamu dipersiapkan untuk membawa beban yang lebih mulia. Kamu mungkin belum melihat hasilnya, tapi prosesnya sedang berlangsung. Setiap detik kamu bertahan adalah bagian dari persiapan itu. Maka jangan iri, jangan putus asa. Fokuslah pada apa yang sedang dibentuk dalam dirimu. Karena saat waktunya tiba, semua akan terlihat indah pada tempatnya. Dan kamu akan bersyukur karena tidak menyerah di tengah jalan. Saat kamu bangun dari keterpurukan, itu bukan hanya kemenangan pribadi. Itu adalah pernyataan kepada semesta bahwa luka tidak akan mendikte jalanmu. Kamu sedang membalikan narasi dari korban menjadi penyintas, dari gelap menjadi terang. Dan itu dalam pandangan spiritual adalah bentuk jihad, perjuangan suci. Kamu mungkin tidak mendapat medali atau pengakuan dari dunia, tapi kamu sedang mengukir sejarah dalam catatan langit. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, kamu sedang mengalahkan sistem lama. Setiap kali kamu memilih sabar, kamu sedang memutus rantai kebencian. Dan itu adalah kekuatan sejati. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sempurna, tapi dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu, yang berani sembuh, yang berani bertumbuh,
yang berani berbeda. Teruslah melangkah. Kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain yang sedang mengikuti jejakmu. Dan bersama-sama, kalian sedang membentuk dunia yang lebih lembut, lebih sadar, lebih penuh cinta. Kamu adalah bukti bahwa luka bisa menjadi cahaya. Kamu adalah bukti bahwa kehancuran tidak selalu akhir, tapi bisa menjadi awal. Apa yang telah kamu lalui seharusnya sudah cukup untuk membuatmu menyerah. Tapi kamu memilih bertahan. Kamu memilih berdiri. Dan lebih dari itu, kamu memilih untuk tetap bermimpi. Disitulah kekuatan sejati itu tinggal. Bukan di tangan yang memukul, tapi di hati yang tetap percaya. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan seorang hamba. Bahkan debu yang menempel di kaki orang yang berjalan menuju kebaikan pun diberkahi. Maka kamu yang berjalan dalam luka, berjalan dalam doa, berjalan dalam sunyi, sedang dalam jalan yang penuh berkah. Teruslah melangkah meski tertatih, karena setiap langkahmu sedang membuka pintu baru. Dan saat dunia mulai menyadari siapa kamu sebenarnya, mereka tidak akan hanya terkejut, mereka akan terinspirasi. Karena kamu adalah keajaiban yang lahir dari rasa sakit. Dan sekarang saatnya kamu melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihatmu. Berharga, kuat dan penuh potensi. Kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah awal dari sesuatu yang baru. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu, selalu ada cahaya bagi siapapun yang ingin berubah. Kamu sudah membuktikan itu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Ini bukan sekadar tontonan, ini adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian, bahwa perjuangan batinmu valid, bahwa kekuatanmu nyata, dan bahwa perjalananmu belum selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kita bisa terus membahas hal-hal mendalam seperti ini dan saling menguatkan. Tulis komentarmu, bagikan ceritamu, dan jadikan tempat ini sebagai rumah bagi jiwa-jiwa yang sedang sembuh. Karena bersama kita bisa lebih kuat. Teruslah bertahan, teruslah percaya, karena masa depanmu lebih besar dari rasa sakit hari ini. Dan kamu pantas untuk hidup dalam damai dan cahaya.